lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, depan kita ada Jupiter MX lama ya. Nah, oke, jadi ceritanya motor ini baru dibongkar ya sama pemiliknya di bengkel, bongkar di bagian kopling. Nah, intinya dapat 3 ataupun 4 hari motor ini kumat lagi kata yang punya motor ya. Jadi intinya dibawa itu sudah nggak ada tenaga sama sekali, dan di engkol pun dia selip teman-teman. Nah, kasusnya sebenarnya pas pembongkaran yang di awal itu memang pengendaranya ataupun pemiliknya ngalamin kasus yang sama ya, nggak ada tenaga dan di engkol juga slip. Udah dibenerin, dapat 3-4 hari kumat lagi teman-teman. Nah, nanti akan kita bongkar di bagian kopling ini permasalahannya, kita cek ya apakah memang dari kesalahan mekanik ataupun ada part ataupun komponen yang rusaknya menyusul ya gitu teman-teman ya, seiring memang mesin ini sudah lama ataupun usia pakainya sudah cukup lama ya teman-teman. Oke, jadi kita bongkar dulu ya di bagian bak koplingnya ini. Step kita buka dan selanjutnya engkol dan bagian bak koplingnya untuk kita lihat dalamannya kerusakannya di mana ya. Jadi kita skip ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah kita teliti ternyata permasalahannya ada di bagian koplingnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan, ketika kita pasang seperti ini, nah jeda di setutnya ini sangat jauh sekali ya, karena sebelum kita bongkar setut ini ada di bagian sini teman. Nah sekarang kita analisa, seandainya setut ini kita geser, tuh dia ada sedikit terasa bagel ya, ataupun seperti ngopling, cuman dia langsung berhenti. Nah berhenti di sini. Kalau kita teruskan tuh dia semakin ngopling. Nah seharusnya kalau cara kerja di kopling ini kan dia nggak seperti ini. Harusnya dia lancar dulu plong, baru nah seperti misalnya ini nggak ada ngebagelnya, dia lancar gini ya, baru nanti proses ngopling. Nah makanya setelah kita analisa kopling ini kalau kita tekan seperti ini, nah ini engkol kita tuh dia langsung ngelos teman-teman. Jadi ada proses ngopling di bagian kampasnya, meskipun ini hanya sedikit. Nah jadi proses kopling sesungguhnya baru yang ini tuh, yang lancar ini teman-teman. Nah makanya mungkin dari mekanik sebelumnya ada jeda ataupun ada rasa ngebagel seperti ini, dibiarin aja, karena kalau jarak segini di handle kopling itu belum terasa teman-teman. Jadi seperti nggak ngopling ya, pasti teman-teman ngerasain ya kalau hanya jaraknya segini nih tuh, seperti gerenjel gitu dia ya, ngebagel ya. Nah sebenarnya di sini kalau kita giniin, nah ini kan udah pas posisinya dengan yang lama tadi. Kalau kita posisikan gini, ini udah ngopling tuh, kita engkol udah ngelos teman-teman. Nah jadi permasalahannya kita cek dulu, kita buka dulu entah dari setut ataupun as yang di bagian rumah koplingnya ya, yang saya rasa entah kurang panjang ataupun ada yang sudah aus ataupun kemakan ya. Jadi kita buka dulu ya teman-teman ya. Nah, ini sama-sama kita ilustrasikan ya. Jadi as tut koplingnya kita lepas dan kita cek di bagian sini rumah kopling. Nah kemungkinan yang kita tekan sedikit ada rasa kopling, kemungkinan dari sini teman-teman. Jadi ketika ini mau bergeser, nah kan awalnya seperti ini kalau kita mau masang bak kopling ya. Nah gini nih. Nah di posisi ini berputar, antara ini dan as yang sini nih bersinggungan teman-teman. Jadi ini malah ketekan yang mengakibatkan kopling itu merenggang ya. Kopling sedang bekerja. Nah ketika berputar seperti ini kan set, nah antara ini sempat bersinggungan dengan ini, karena ini mau masuk ke sela-sela sini tuh, harusnya kan gini nanti teman-teman tuh, masuk selah gini ya. Nah gini baru kalau kita putar lagi, otomatis ini kan menekan di bagian sisi dalamnya, sisi dalam ini as yang ada di rumah kopling ini, baru dia neken. Nah kalau ini kejadiannya ketika dia mau berputar seperti ini, dia sudah tertekan oleh ini as ini yang di pinggirnya sini mungkin teman-teman. Nah sempat narik dulu, baru dia masuk ke bagian selah yang sini, baru yang proses kopling sesungguhnya. Kalau kita putar baru dia mau menekan. Nah ini kemungkinan bisa seperti itu, bisa ininya kurang panjang ataupun kurang keluar teman-teman. Jadi si jalur yang ini yang ada di setut pinggiran sini mau masuk, cuman ini terlalu pendek. Harusnya ini agak keluar, ini udah lancar untuk bergeraknya. Nah kemungkinan dari situ ya. Jadi makanya ini kita bongkar dulu teman-teman. Teman-teman, jadi selama ini kita selalu percaya dengan kerjaan sesama mekanik ya teman-teman ya, tapi nyatanya lagi-lagi dan lagi jadi permasalahannya ternyata di bagian koplingnya ini teman-teman.
Nah, jadi di bagian kampasnya ini setelah kita analisa, di bagian kampasnya ini ada kampas yang baru diganti, cuman kok nggak semua, hanya dua lembar ya teman-teman ya, hanya diganti 2 lembar kampas kopling. Lalu di bagian plat koplingnya pun ternyata ada yang sudah aus teman-teman. Nah, di sini sudah ada rongga ya, ataupun seperti ngegerong ya teman-teman ya di bagian sini nih. Kalau kita giniin pakai kuku itu akan terasa banget ada jedanya ataupun berhentinya. Nah, di bagiannya sini pun sudah sangat aus parah teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian sini tuh, lagi di sininya nih tuh udah cekung banget ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita logikakan, jelas saja stud tadi itu kurang keluar teman-teman, karena saya merasakannya stud yang di kopling tadi itu sepertinya kurang keluar. Ternyata di bagian sini udah aus parah, yang otomatis membuat kampas kopling berikut plat kopling itu dan penutupnya itu semakin mendem, karena ini sudah aus sangat parah sekali, sudah cekung banget, yang otomatis kan kampas itu semakin masuk ya, otomatis semakin masuk. Nah, as itu juga pun semakin ngikut, semakin masuk ke dalam, yang membuat stud di koplingnya itu sulit bergerak teman-teman. Jadi di situ analisanya. Aduh, jadi apa gunanya si konsumen ini kemarin dandan ya sama mekaniknya teman-teman ya, kalau tidak diberikan solusi yang terbaik. Kalau ini mah sama aja, percuma ganti kampas kopling baru itu pun cuma 2 lembar. Jadi kita sendiri pun bertanya, ini maksudnya apa hanya diganti 2 lembar doang ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang awam pun saya menjelaskan seperti ini setidaknya paham ya. Jadi maksudnya 2 lembar kampas baru ini untuk apa, kalau yang komponen utamanya itu nggak dibenahi ataupun nggak dibenerin ya teman-teman ya. Justru sama aja gitu ya. Sekarang gini deh, kita susun koplingnya ya. Nah, kan ini posisi rumah kopling ataupun satelitnya ini dalam keadaan aus parah ya teman-teman ya, yang otomatis membuat kampas ini kan semakin ke dalam. Nah, contoh seandainya satelit ini ataupun plat kopling ini ketebalannya itu sudah ideal ataupun seperti standarnya, kalau kita pasang kampas ini dan penutupnya kan otomatis dia semakin naik tuh. Jadi teman-teman perhatikan stud ini, karena yang kita analisa tadi kan sepertinya ini kurang keluar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita gerakan nih, ini kita keluarin tuh, stud ini kan otomatis ngikut keluar juga teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi permasalahannya ada di bagian satelit kopling, plat kopling, dan kampas kopling ya. Ya Allah, jadi gunanya kampas cuman 2 lembar ini apa fungsinya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita putuskan untuk kita ganti baru ya teman-teman ya. Untuk solusi lain paling dibubut dan ditambahkan kampas kopling lagi kira-kira 1 lembar ya. Cuman kalau itu kan kita harus ada pengukuran lagi ataupun analisa lagi ya teman-teman ya, dan memakan waktu yang lumayan agak lama teman-teman. Jadi untuk simpelnya ataupun praktisnya ini kita ganti baru semua. Ini satelit kopling, kampas kopling, dan bagian plat koplingnya ya. Nah, ini belum kita cek di bagian penutup. Oh, penutupnya juga penutupnya juga parah teman-teman. Tuh, parah sekali tuh. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Tuh ya. Aduh, ini mungkin mekanik apa ini yang diserahkan motornya sama konsumennya ya. Oke, jadi sementara itu aja ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, oke teman-teman, ini kita belikan baru ya barang-barangnya, dan ini di bagian satelitnya. Kalau teman-teman mau lihat kodenya ya, kode partnya, ini kita beliin yang original. Nah, ini yang untuk satelitnya. Nah, dan ini yang untuk atasnya ataupun tutupnya, kodenya. Oke, paham ya. Jadi kalau untuk emek ini dia berbeda-beda, yang tipe kopling manual dan yang masih kopling otomatis ya, ataupun menggunakan kampas sentrifugal ya teman-teman ya. Jadi berbeda ukuran dan bentuk kampas koplingnya pun berbeda ya teman-teman. Dan untuk di bagian plat koplingnya pun akhirnya kita ganti semua ya. Jadi kata yang punyanya, memang kalau kita perhatikan sudah ada kemakan sih ataupun aus sedikit, jadi kita putuskan untuk ganti semua. Dan ini kode partnya udah jelas ya.
Nah, untuk kampas koplingnya kita gunakan kampas kopling biasa ya teman-teman ya, nggak yang original karena lumayan biayanya kata yang punyanya. Kalau ini kan bisa menyusul ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke proses pemasangan dulu ya. Nanti akan kita jelaskan lagi perbedaannya ataupun dampaknya apa sih ketika sudah kita ganti baru ya di bagian satelitnya. Teman-teman, di standarnya pun udah ada bolong-bolongnya ya. Jadi intinya udah dibolongin semua. Ini untuk supaya oli itu gampang masuk ataupun gampang melumasi di bagian kampas koplingnya. Nah, makanya kita sering ngakalin ini kita bor ya. Kalau ini kan hanya sebaris, agak jarang-jarang ya. Tuh, memang dari pabriknya pun mungkin ini riset ya teman-teman ya, makanya dikasih bolong-bolong seperti ini. Ini kita pasang aja. Di bagian sini ya kita congkel ke arah murnya teman-teman ya. Jadi untuk menghindari mur itu bisa kendor sendiri. Karena ini yang lamanya ada dua kan dia kancingannya, satunya sudah pernah patah teman-teman. Jadi nggak usah terlalu rapet banget, yang penting sudah nekuk seperti ini sudah mengurangi beban si mur untuk lepas ya. Dan untuk kampas koplingnya kita pasang dulu. Jadi yang lama tadi itu kita gunakan ya, yang ada dua buah kampasnya masih baru. Untuk pelatnya yang di bagian tajam ataupun yang landai. Jadi kalau yang tajamnya mau ke arah dalam, ke dalam semua ya untuk seterusnya teman-teman ya. Kalau mau ke arah keluar, keluar semua yang bagian tajam ataupun landainya. Jadi harus sama. Ini kita arahkan ke dalam ya. Nah, ini untuk tuas koplingnya ya, tuas pengungkitnya jangan lupa teman-teman pasang. Dan untuk masang tutupnya ini biasanya ada tanda. Nah, di sini kan ada titik teman-teman. Nah, ada titik dan di lawannya pun dia ada titik. Nah, di sini kalau di tempat lain kan nggak ada di sisi bautnya ya. Jadi kan ini lurusan dari bautnya. Kalaupun nggak ada tanda, teman-teman pasang seperti ini. Misalnya ini nggak pas titik nih. Oh, kalau ini kan nggak mau dia. Nah, kita contohkan pas titik. Kita rasain aja tuh dia masuk. Intinya menekan di bagian kampas kopling ya. Jadi itu berarti sudah pas. Karena kan kebanyakan motor kalau ini nggak pas ataupun yang nggak ada titik, teman-teman cari yang posisi pas. Nah, ini kan nggak masuk nih. Tuh, jadi kita nggak perlu patokan titik juga nggak apa-apa. Tuh, ini masuk karena kan berlawanan dengan yang ada titik. Tuh ya. Nah, catatan lagi teman-teman, kalau sudah ini normal semua, nggak ada keausan di bagian satelit ataupun di bagian kampas kopling yang masih baru, otomatis nantinya daya tekan per itu akan semakin kuat nanti ya teman-teman. Beda dengan kalau satelit atau rumahan di bagian atas ini sudah kemakan, otomatis kan ini semakin dalam tahanan ini. Ini kan tahanan per. Nah, seperti ini, jadi semakin dalam. Jadi jarak ini ke sini tuh semakin sedikit ya teman-teman ya, semakin sedikit. Misalnya seperti ini nih. Nah, jadi misalnya segini deh jadi jaraknya. Kalau satelitnya ini intinya di bagian rumahnya sudah habis. Kalau sudah baru semua kan otomatis dia semakin jauh. Nah, semakin jauh otomatis kan daya tekan pernya semakin kuat ya teman-teman ya, paham ya. Nah, sebelum kita kencangin teman-teman, siram dulu ya menggunakan oli di bagian kampas koplingnya ini supaya dia nantinya nggak kering ya. Nah, di sela-selanya aja seperti ini nggak apa-apa.
dikira sudah licin ataupun kira-kira udah banyak, udah cukup ya. Kan bisa kita tarik tuh agak renggang jadi ya, masih bisa ngalir dia. Oke, sekarang kita kencangkan. Oke, sekarang kita tes seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya. Permasalahan di bagian stud koplingnya ada terjadi selip lagi nggak ketika di awal kita tekan. Nah, ini kita posisikan di sebelah kiri karena bentuknya kan nanti seperti ini teman-teman. Terlihat nggak ya? Kerjanya kan gini nanti. Nah, ini semakin menutupkan otomatis semakin mendorong ini. Karena kerja kopling di MX ini dia sistem kerjanya menarik ya, bukan menekan. Jadi baut di bagian bak kopling ini nggak kita pasang nggak apa-apa. Kecuali kalau yang modelnya nekan kan otomatis baknya nanti akan keluar. Jadi kita pasang dulu. Oke, nah ini udah terlihat teman-teman. Oke, kita fokuskan dulu ya, kita dekatkan lagi. Nah, ini udah terasa perbedaannya teman-teman tuh. Jadi dia langsung ketemu, tek, nyangkut dia. Kalau yang di awal tadi, awal kita jelaskan kan baru mau nyangkut dia udah seperti ada tahanan ya, tertahan ataupun seperti nyangkut, gerdek gitu ya, bagel ya teman-teman ya. Kalau ini kan udah nggak tuh, udah lancar. Nah, ini mau kita mentokin gini, tep. Nah, baru dia kerja koplingnya mulai berjalan ataupun mulai bekerja. Kalau di awal tadi kan kita mau ke arah sini, di sini tengah-tengah sini udah ada proses penekanan kopling, makanya di engkol ngelos. Nah, sekarang kita tes di bagian engkolnya. Nah, kita posisikan engkolnya. Nih, ini stud tadi ya, seperti yang di awal kan jauh di sini nih. Mau kita dekatkan seperti ini kan dia ada proses kopling. Nah, ini kita deketin seperti ini. Tuh, dia nggak ngelos. Tuh, kenceng ya teman-teman ya. Jadi ternyata permasalahannya ada di bagian satelit kopling dan kampas kopling dan plat kopling juga ya. Jadi sepaket ya ataupun full set di bagian rumah koplingnya ada kendala. Jadi entah mekaniknya nggak menganalisa apa ya, gimana ya. Ya sebenarnya kalau mekaniknya sudah bisa ganti kampas kopling itu 2 lembar dengan yang baru itu buat apa? Berarti kan dia sudah menganalisa setidaknya teman-teman ya. Menganalisa di bagian satelitnya ini. Masa istilahnya gerongnya seperti ini dia nggak bisa melihat. Tuh, ini sangat parah sebenarnya. Terus dia menganalisanya dari mana bisa mengganti kampas kopling itu dengan yang baru. Hanya 2 lembar pula ya. Tuh, di bagian lawannya pun tuh parah ya. Jadi teman-teman bisa nyikapinnya sendiri teman-teman ya. Tuh, ini udah lancar. Nah, sekarang kita tes kopling dulu deh, bentar deh. Nih, kita tes teman-teman biar teman-teman tambah yakin, tambah jelas cara kerjanya ya. Nah, ini engkol kita posisikan standby ya. Nah, ini kita tekan. Tuh, dia langsung los. Kita lepas. Tuh, dia nggak bisa lagi. Oh ya, langsung los ya. Nah, ini tuh nyangkut. Nah, ini ngelos. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, cukup ya, tinggal proses pemasangan aja. Jadi saya anggap teman-teman sudah pinter ataupun sudah mahir kalau untuk proses pemasangan. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video yang lain ya. Di situ banyak video-video tentang tutorial ataupun baik itu penggulungan ataupun permasalahan di seputaran mesin ya teman-teman. Dan jangan lupa jika memang video ini bermanfaat, seperti biasa ditunggu subscribe-nya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman klik loncengnya. Setelah itu jangan lupa juga klik yang tulisan semua ya. Jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya ataupun pemberitahuannya. Dan jangan lupa juga di-share ke medsos teman-teman semua. Setidaknya apa yang teman-teman bagikan untuk orang lain itu bermanfaat, kan setidaknya menjadi berkah ya buat teman-teman sendiri ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.